Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelas 7 semester genap, yaitu yang bertema adab berdoa dan membaca Al-Quran. Materi yang pertama yaitu mengenai adab berdoa. Berdoa merupakan kegiatan meminta sesuatu dan memohon sesuatu kepada Allah SWT dengan perasaan tunduk dan taat. Berdoa merupakan senjata bagi kaum muslimin, karena dengan berdoa kita telah menunjukkan kelemahan kita, ketundukan kita kepada Allah SWT. Berdoa merupakan ibadah dan merupakan perintah dari Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'min ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa berdoa merupakan perintah dari Allah yang sangat dianjurkan kepada kaum muslimin. Bahkan Allah murka dan menganggap orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, berdoa juga memiliki adab dalam melakukannya. Karena sejatinya dengan berdoa kita akan meminta sesuatu supaya dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu apa saja adab-adab dalam berdoa? Berikut penjelasannya. Adab-adab berdoa. Yang pertama yaitu diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus dan nabi yang lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati, seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan serta menyisipkan penyesalannya. Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Sebagai contoh, seperti lafaz Rabbana dzalamna anfusana, begitulah doa Nabi Adam yang diawali dengan pengakuan dosanya. Adab yang kedua yaitu memuliakan dengan memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan juga oleh Tirmizi dari Fudalah bin Ubaid bahwa Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa setelah selesai sholat tanpa membesarkan Allah dan mengucapkan sholawat Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini terlalu tergesa-gesa. Kemudian dipanggil orang itu dan Rasulullah berkata kepadanya, juga kepada orang-orang lain, jika salah satu seorang di antaramu berdoa, hendaklah dimulainya dengan membesarkan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Mulia, serta menyanjungnya, lalu mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad. Setelah itu barulah ia berdoa meminta apa yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmizi. Adab yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Bagaimana yang telah Rasulullah lakukan ketika beliau pergi keluar untuk sholat istiqo, yaitu sholat meminta hujan, maka beliau berdoa dan memohon kepada Allah supaya turun hujan sambil menghadap ke kiblat. Adab yang keempat yaitu mengangkat kedua tangan sebentang kedua bahu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, jika kamu meminta, hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setentangnya, dan jika beristighfar ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdoa dengan melepas jari jemari tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Adab yang kelima yaitu dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu
merasakan kehadiran Allah dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dengan menghadirkan hati ketika berdoa, seolah-olah kita sedang berbicara kepada Allah, sehingga doa kita menjadi lebih khusyuk. Adab yang keenam yaitu dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, kali-kali jangan pernah ada keraguan di dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepada Allah dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Adab yang ketujuh yaitu menggunakan suara yang lembut. Karena Allah begitu dekat dan maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, meratap, dan mengibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hati, dan bila mengucapkannya, dia ucapkan dengan suara yang lembut. Adab yang kedelapan yaitu memperhatikan dan mencari waktu yang tepat dan utama ketika berdoa. Adapun waktu yang mustajab ketika berdoa yaitu yang pertama di sepertiga malam atau ketika sahur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah turun setiap malam ke langit bumi ketika malam tersisa sepertiga terakhir. Dia berkata, adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pada akhir sholat fardu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, doa setengah malam terakhir dan doa akhir sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, antara azan dan iqamat. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamat, maka berdoalah di waktu itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, pada hari Jumat. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mengatakan waktu tersebut adalah setelah asar, sebelum maghrib, dan ketika khotib sedang duduk dalam khutbahnya, yaitu pada waktu sholat Jumat. Baik, yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk untuk hidup manusia baik di dunia sampai menuju ke akhirat. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai penyempurna dan pengganti dari kitab-kitab sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari Al-Quran tentu saja yaitu membaca. Membaca Al-Quran merupakan ibadah dari Allah karena di setiap huruf yang terdapat dalam Al-Quran memiliki keutamaan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Dalam membaca Al-Quran, tentu saja seseorang tidak boleh membacanya dengan asal-asalan, karena Al-Quran merupakan firman Allah dan kitab suci. Untuk itu, dalam membaca Al-Quran kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Lalu apa saja adab dalam membaca Al-Quran? Berikut penjelasannya. Adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Al-Quran adalah kitab yang suci. Untuk itu, ketika membacanya, kita juga harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 77-79. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqi'ah
ayat 77 sampai 79. Adab yang selanjutnya yaitu membaca ta'awudz. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awudz sebelum membacanya, karena ta'awudz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 98. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Membaca ta'awudz merupakan bentuk permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin. Dengan perlindungan Allah dari godaan, hati seseorang membaca Al-Quran dapat tenang dan dapat konsentrasi ketika membacanya, dan akan memperoleh hasil bacaan yang maksimal. Adab yang selanjutnya yaitu membaca basmalah, kecuali pada surat At-Taubah. Membaca Al-Quran hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Surat At-Taubah merupakan satu-satunya surat yang tanpa diawali dengan basmalah. Alasannya yaitu berdasarkan kesepakatan para sahabat yang menerima periwayatan dari Nabi tidak menyantumkan basmalah pada surat At-Taubah. Selain itu, Rasulullah juga menerima surat tersebut dari malaikat Jibril tanpa disertai basmalah. Adab yang selanjutnya yaitu membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, panjang dan pendeknya, serta tajwidnya. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Adab yang selanjutnya yaitu memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Memperindah bacaan Al-Quran sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Al-Bara berkata, Rasulullah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan bacaan Al-Quran bertambah bagus pula. Hadis riwayat Al-Hakim. Adab yang selanjutnya yaitu mentadabburi bacaan Al-Quran. Seorang mukmin hendaknya mentadabburi bacaan Al-Quran ketika mereka sedang membacanya. Mentadabburi bacaan Al-Quran adalah memperhatikan bacaan dan memikirkan maknanya. Dengan memahami maknanya, dengan begitu seorang muslim dapat mengambil manfaat serta hikmah dari setiap bacaan Al-Quran yang telah dibacanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Shad ayat 29. Adab yang terakhir yaitu diakhiri dengan membaca doa. Setelah membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar apa yang telah kita baca dan kita pelajari dalam Al-Quran dapat dengan mudah terserap oleh pikiran dan hati kita, serta supaya kita dapat mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai adab berdoa dan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.